Halo semuanya, kita kembali lagi di Bincang Santai. Kali ini kita akan interview Pak Wisnu. Pak Wisnu ini direktur di Victoria Sekuritas. Beliau sudah di Victoria Sekuritas ini dari 2002. Jadi udah 22 tahun di Victoria Sekuritas. Pak Wisnu ini juga yang membawahi divisi Corporate Finance. Nah, divisi Corporate Finance ini itu yang biasa ngurusin untuk emiten yang mau IPO. Jarang dibahas itu ada NCD. Selamat siang Pak Siang, Wisnu. Mas Revin. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kami mewakili divisi Corporate Finance atau juga biasa orang sebut sebagai investment banking ya. Jadi memang peran fungsi kami membantu klien kami dalam melakukan penerbitan corporate action. Jadi fungsi kami adalah sebagai underwriter, sebagai penjamin untuk penerbitan efek baik itu saham maupun surat utang. Juga kami berfungsi sebagai arranger pada saat pelaksanaan right issue atau pada saat pelaksanaan NCD atau Negotiable Certificate of Deposit ataupun MTN. Jadi kalau teman-teman nasabah Victoria Sekuritas, kalau misal teman-teman beli saham trading, nah itu di divisi yang perantara pedagang efek. Nah kalau Pak Wisnu ini Corfin itu yang penjamin emisi efek bagian underwriting. Ya. Jadi instrumen-instrumen kayak yang saham, penerbitan bonds, obligasi, MTN dan juga NCD ini. NCD ini sebenarnya apa sih Pak? Oke, NCD adalah produk pasar uang ya. Dari sisi bank, selaku fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat, maka mereka harus memiliki varian-varian produk yang diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah Negotiable Certificate of Deposit atau kita sebut NCD. Sertifikat deposito sendiri, deposito yang diterbitkan oleh pihak bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah, dalam penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Seperti itu. Ya, dan dapat juga ditransaksikan. Jadi kalau misal saya jual ke Bapak bisa gitu ya? ya? Ya, dapat ditransaksikan di pasar uang nantinya. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya obligasi, yang pernah beli obligasi di Victoria Sekuritas, harusnya mungkin kurang lebih paham lah ya. Itu kurang lebih sama ya Pak ya. Itu kan fixed income yang bisa ditransaksikan gitu. Mungkin yang buat investor yang lebih paham gitu. Kalau NCD sendiri ini ada berapa lama Pak tenornya? Kalau deposito biasa kan sebulan bisa kalau nggak salah ya Pak. Ini kalau NCD ini? NCD ini adalah mirip dengan produk deposito, namun ini bentuknya scriptless ya. Ya, jadi penyimpanannya melalui Custodian Central Efek Indonesia atau LPP. Penerbitannya sendiri memang telah diatur dalam ketentuan BI maupun OJK bahwa tenor minimum adalah 1 bulan dengan tenor maksimum adalah 36 bulan atau 3 tahun. Dalam satu kali penerbitan adalah 10 miliar rupiah. Kalau deposito sendiri itu kan misal ya saya ke bank mau deposito. Terus kenapa kalau NCD ini kok perlu arranger Pak? Perlu ada Victoria Sekuritas untuk ya menata laksananya ini? Itu sebenarnya fungsi dan tugasnya diatur dalam POJK maupun PBI ya, mengenai fungsi terkait dengan perantara ini seperti apa. Namun kami membantu dari sisi emiten dalam hal melakukan pemasaran agar distribusi produk bank ini cakupannya bisa lebih luas dibandingkan dengan yang existing nasabah yang mereka sudah miliki saat ini. Seperti itu. Ya kan, karena kan kami kan juga punya nasabah-nasabah dan kita juga bisa mengkoordinir nasabah-nasabah dari sisi bank. Seperti itu. Jadi cakupannya bisa lebih luas. Kalau yang punyanya Bank Victoria ini berapa lama Pak NCD-nya? Jatuh temponya berapa lama? Jadi kita sudah beberapa kali membantu Bank Victoria dalam penerbitan NCD. Dan dengan NCD artinya adalah dari sisi jangka waktu simpanan ya di bank itu akan lebih baik ya. Yang biasa bank misalkan nasabah bank yang melakukan penyimpanan mungkin untuk deposito 1 sampai 3 bulan. Ini dengan NCD mungkin lebih baik dari sisi maturity gap-nya di sisi mereka ya, bisa lebih panjang. Tenor 6, 9, 12 bulan. Nah, saat ini kita juga menawarkan varian yang lain dengan tenor sampai dengan 24 bulan. September tahun lalu kami menerbitkan 2 seri, yaitu seri yang
12 bulan dan seri 24 bulan. Saat ini pun tahun 2024 kami akan berencana untuk menerbitkan seri NCD 12 bulan dan 24 bulan. 12 bulan ke bawah itu bunga semuanya ya, bunganya semuanya diterima oleh nasabah di muka. Semuanya bunganya ada di muka, dibayarkan oleh pihak bank Victoria, ya kan, atau penerbit, ya kan. Namun teksnya adalah sama dengan deposito, yaitu 20%. 12 bulan dan selebihnya sampai dengan tenor 36 bulan, itu bunga tetap dibayarkan di depan. Dan bunganya itu, teks atas bunga itu besarannya bukan 20%, namun 10%. Pemotongannya ada di belakang, Mas Kevin. Teks atas ketika bunganya, jatuh tempo. Ketika jatuh tempo. Pada waktu pelunasan pokok NCD. NCD-nya. Ya, jadi lebih banyak menguntungkan dari sisi nasabah karena mereka membayar nilai pemesanan mereka itu langsung potong dengan bunga yang mereka dapatkan di awal, namun teksnya nanti akan mereka potong, ya, teks atas bunganya baru akan dipotong di akhir periode NCD tersebut. Nah, kalau NCD bunga didapatkan di depan, itu maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi bunganya itu, ya, setelah kita hitung dengan berapa yang mereka akan ambil, diformulasikan dulu dengan perhitungan bunga. Misalkan bunga 1 tahun adalah 6,5%. Jadi mereka akan mendapatkan 6,5%. Nah, jadi mereka tidak harus membayar sebesar nilai pemesanan. Misalkan nilai pemesanan mereka pesan 100 juta rupiah. Mereka tidak harus bayar 100 juta rupiah. Ya, mereka tidak harus bayar 100 juta rupiah, tapi mereka membayar setelah dipotong bunga yang mereka harus dapatkan, dan atas bunga kan ada pajak, Mas Revin. Ya, jadi bersihnya berapa, itulah nilai yang mereka harus bayarkan. Beli NCD 100 juta, bayarnya cuma 90 sekian gitu ya? 90 sekian. Oke. Selain NCD, mungkin yang jarang dibahas itu obligasi. Obligasi ini kan juga produknya Corvin ya, Pak, produknya Pak Wisnu juga. Sebelumnya pernah menerbitkan obligasi apa aja, Pak? Banyak, kita sudah banyak membantu klien kami dalam hal penerbitan obligasi ya. Obligasi merupakan produk dari pasar modal ya. Produk dari pasar modal yang ditawarkan kepada klien-klien kami untuk corporate yang membutuhkan pendanaan di luar instrumen dari pendanaan perbankan ya. Nah, fungsi kami dari sisi sekuritas adalah sebagai penjamin emisi dalam hal penerbitan obligasi tersebut. Nah, kalau buat investornya sendiri, buat yang beli obligasinya, itu apa yang membuat obligasi ini menarik, Pak? Pasti penawaran bunga atau kupon yang kita biasa sebut ya untuk kupon obligasi ya. Melalui analisa yang mereka buat, jadi investor melakukan keputusan investasi didasarkan atas analisa terkait dengan fundamental perusahaan ini, ya kan, terkait dengan rating yang ada di perusahaan, juga terkait dengan bunga yang ditawarkan. Nah, ini merupakan pilihan-pilihan bagi investor untuk dapat masuk produk obligasi, ya kan. Pastinya dari sisi bunga bisa lebih menarik ya bagi mereka dibandingkan mereka menaruh dananya dalam instrumen produk pasar uang atau deposito atau tabungan. Ya, lebih menarik dari sisi imbal hasil yang mereka returnnya seperti itu. Misalnya investor ini memutuskan untuk berinvestasi di obligasi, itu ada apa saja, Pak, yang harus diperhatikan? Yang pasti fundamental perusahaan. Ya, di mana ini merupakan poin yang mereka harus perhatikan. Apakah dalam melakukan penyelenggaraan fungsi manajemen di sisi corporate tersebut, itu apakah telah dilakukan secara baik, ya kan? Apakah pernah ada isu-isu yang kurang baik di sisi perusahaan tersebut? Itu yang perlu diperhatikan. Dari sisi fundamental keuangan juga perlu diperhatikan di situ. Dari sisi rating dan apakah perusahaan pernah melakukan gagal bayar dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan juga kalau perusahaan sudah pernah melakukan gagal bayar atau grup perusahaan pernah melakukan gagal bayar. Nah, itu mungkin perlu kewaspadaan dari sisi investor ya. Jadi selain returnnya berapa, selain kuponnya berapa, juga histori perusahaannya, Pak, ya, manajemennya bisa manage, mengoperasikan
perusahaan ini dengan baik atau enggak, pernah gagal bayar atau enggak. Segala investasi pasti ada resiko, tapi Hmm. resiko itu pasti harus di-manage ya. Hmm. Di-manage oleh investor, ya kan, nasabah-nasabah yang memang nanti punya keinginan untuk masuk di produk selain saham ya. Ya, jadi ini kita juga ada produk obligasi yang memang cukup menjanjikan untuk sebagai portofolio investasi bagi para investor, tidak hanya saham saja. Tahun 2024 ini itu ada rencana nggak Pak mau menerbitkan obligasi? Ada nggak klien Bapak yang udah mulai omong-omong mau menerbitkan obligasi gitu? Ya, pasti ada ya Pak. Karena terkait dengan penerbitan obligasi, kita mungkin akan membawa satu bank untuk melakukan penerbitannya, akan rilis kurang lebih sekitar Juni atau Juli 2024 ini. Oh, tengah tahun ini ya. Ya. Tengah tahun ini. Jadi bisa direncanain dulu. Mulai sekarang tabung supaya bisa beli obligasi nanti Juni atau Juli ini. Ada yang bisa di-spill nggak Pak? Ini misal ya yang semua orang pengen tahu kuponnya berapa. Oke. Misalnya gitu. Kupon itu Mas Revin, itu tergantung dengan rating perusahaan. Ya, tergantung dengan rating perusahaan, juga tergantung dengan tenor mereka. Ya, jadi semakin besar ratingnya, semakin tinggi ratingnya, biasanya range kuponnya juga akan semakin rendah. Jadi semakin rendah rating dari sisi perusahaan, itu range kuponnya akan semakin tinggi. Seperti itu. Ya, jadi penentuan kupon didasarkan pada rating juga, ya kan, didasarkan juga pada tenor Mas Revin. Biasanya itu yang dijadikan acuan dari sisi underwriter dalam hal menegosiasikan range kupon dengan sisi penerbit atau emiten. Artinya kita memang sebelumnya kita sudah melakukan negosiasi, kita melihat marketnya seperti apa, ya kan, di market yield-nya seperti apa dengan perusahaan dengan peer sejenis, ya kan. Nah, setelah itu kita melakukan diskusi dan negosiasi, akan ditetapkan kupon seperti apa. Cocoknya segini gitu ya. Dan buat teman-teman yang nggak sabar, saya punya duitnya sekarang ini. Kalau nunggu Juni Juli kelamaan. Nah, kita juga ada produk obligasi retail juga. Jadi teman-teman punya duit bingung diapain, kalau taruh saham takut turun. Nah, ini bisa ada alternatif obligasi. Meskipun ya pasti ada resiko ya, tapi kan seenggaknya obligasi ini pendapatannya stabil, passive income tadi itu. Dan sekarang mulainya cuma cukup 5 juta aja. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya memang 50 juta. Nah, kita mendengar banyak aspirasi ini butuh ketinggian dong 50 juta gitu. Nah, ya, akhirnya kita turunkan ke 5 juta. Jadi lebih affordable. Ya, benar-benar retail. Iya, benar-benar retail ini, Pak. Benar-benar retail. Kalau mau tahu lebih detail bisa hubungi CS kami aja. Nomornya ada di sini nanti. Nah, buat teman-teman yang siap level up your portfolio ini dengan NCD, dengan obligasi, nggak cuma saham. Kalau misal saham kok harganya gitu-gitu aja ya. IHSG nggak kemana-mana. Dan daripada duitnya nyangkut di situ, mungkin bisa dipindahin sebagian ke obligasi, ke NCD juga bisa. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut tentang NCD Bank Victoria yang lagi ditawarkan, book buildingnya sampai kapan Pak? Sorry? Ya, rencananya kita akan melakukan penerbitan sudah dimulai kemarin, ya, di tanggal 26 Februari sampai dengan sekitar pertengahan Maret lah, kurang lebih. Ya, jadi masih ada waktu bagi teman-teman ya yang akan berencana untuk melakukan diversifikasi portfolionya, ya kan, itu dengan melakukan investasi pada produk NCD yang kami sedang jalankan ini. Nah, itu lagi-lagi diversifikasi portfolio, risk management. Nah, itu semua orang yang pengalamannya sudah lama di pasar modal itu pasti yang ditekankan itu. Dari kalau teman-teman tonton konten yang lama-lama itu semuanya bilang diversifikasi portfolio, risk management itu penting. Udah siap buat level up your portfolio? Sekian dulu ya, terima kasih ya Pak Wisnu. Terima kasih sudah berbagi ilmu, pengetahuan, dan terima kasih sudah menyediakan waktu ya Pak ya. Thank you. Terima kasih waktunya ya. Oke.
Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Lanjut.